sapa dahulu. Assalamualaikum Pak Dr. Firman Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rohman. Suaranya Mas Rohman agak kurang terdengar, mohon maaf Mas. Ya, selamat siang Pak Firman. Apa sudah siang terdengar? Siap, sudah. Sekarang sudah jelas. Suara saya bagaimana? Sudah jelas Pak. Oke. Nah itu dia, putus lagi. Pak Firman, sudah jelas ya, kembali? Oke, dengar lagi, siap. Oke. Untuk materi kami bantu share screen apa jenengan share screen? Dibantu seperti Pak Ray tadi, monggo. PPT-nya sudah saya kirim ke panitia. Ya, terima kasih sebelumnya. Oke, slideshow. Oke, bisa dimulai Mas Rahman. Monggo Pak Firman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya sangat bersyukur bisa bersua di forum yang luar biasa ini. Tentunya kita sangat bangga ya, teman-teman Umsida dan kolega-kolega kampus networknya bisa melakukan ini. Karenanya dengan salam hormat kami kepada Pak Rektor Umsida, Bapak Dr. Hidayatullah. Begitu juga kepada rekan kami ya, Mas Dekan ya, Mas Dr. Hindarto, nah, itu sahabat kakak angkatan kami di ITS. Begitu juga tadi pembicara Pak Riparing NT, dan terakhir kepada Bapak Bupati Sidoarjo yang diwakili oleh Kepala Bapeda Bapak Dr. Heri. Jadi ini menarik, sangat lengkap ya pembicaranya. Ada yang dari sisi industri, Pak Pering tadi sudah menyampaikan. Saya mungkin lebih dominan dari sisi akademik, meskipun saya juga bagian dari praktisi IT yang juga akan nyinggung dikit-dikit kali itu. Lalu yang ketiga dari sisi pemerintah. Jadi sangat klop ini kalau kita sesuai dengan peran kita masing-masing, dan adik-adik atau pemakalah atau peserta secara umum juga kolega-kolega dosen bisa meramu ini semua untuk menjadi sebuah kekuatan ya, saya bilang kekuatan kalau kita menggunakan wadah seminar ini bukan hanya sekedar berhenti di hari ini, tapi juga ada kelanjutannya sebagaimana disampaikan oleh Pak Rektor, Pak Dekan dan seterusnya tadi. Oke, alangkah baiknya biar suasana lebih cair, saya minta izin untuk menyampaikan pantun dulu sebelum memulai materi. Anak gadis matanya berminat, bersalaman dengan tangan di depan dada. Semangat pagi para peserta seminar, selamat bergabung di seminar nasional Umsida. Pos dulu biar semangat semuanya ya. Oke teman-teman, kita masuk ke materinya ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi ini memberikan insight motivasi bagi kita semuanya ya, sekedar berbagi ya. Mudah-mudahan kita saling mengisi, lebih-lebih nanti dikuatkan di edisi diskusinya. Oke. Next Mas. Oke, ini sedikit CV kami ya. Kalau saya tadi dikenalkan sebagai dosen IT dan praktisi, maka alangkah naifnya jika saya tidak ikut gaul di dalam dunia permedsosan gitu ya. Alhamdulillah saya ada semua, mulai dari kalau email sudah wajib ya, website bukan hanya website gratisan, itu ada blog saya berbayar gitu ya, ada YouTube yang juga sudah banyak subscribernya untuk level dosen ya, sudah hampir 2K. Ada Facebook yang juga sudah, mohon maaf, sudah penuh pertemanannya, sudah 5.000, dan juga ada Instagram
Jadi teman-teman mahasiswa kalau kita mau kontak-kontak lagi, bahkan kita mau kerjasama termasuk kolega-kolega dosen industri dan pemerintah, dengan senang hati kita bisa berjoin lagi nanti pasca acara ini. Oke, next. Itu QR code tadi kalau di scan langsung keluar semua data-data tadi, tinggal save ya. Oke, saya mengawali presentasi ini biar kita satu aura, satu suasana. Kita harus berangkat dari definisi yang sama. Karena kalau kita ngomong peran IT, itu ada teknologi jelas. Peran industri, ada teknologi di dalam industri itu. Society 5.0 juga ada teknologi di situ. Karenanya, ayo kita buka dulu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kita baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu didefinisikan ya bahwa yang namanya teknologi ya, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Yang kedua, ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi poin yang saya tekankan barusan itu harus menjadi underline bagi kita semuanya, bahwa apa sih goalnya teknologi itu. Dan ini yang menjadi keresahan kenapa Society 5.0 akan kita bahas nanti. Kenapa sekali lagi keresahan itu ada dengan adanya revolusi industri yang keempat itu. Karena ada sisi yang kalau kita terlewati ini, kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia akan menjadi sesuatu yang kurang. Oke, next. Nah, adik-adik mahasiswa, kenapa saya sampaikan sejarah ini sedikit dan sangat simpel agar diri kita bisa memahami dengan mapping. Ya. Anda lihat gambarnya di situ ya. Revolusi industri yang pertama itu adalah mekanik. Jadi kata kuncinya adalah mekanik. Ada roda gila di situ, lambangnya ya. Kalau Anda lihat di kayak ITS misalnya ada roda gila seperti itu, maupun di kampus yang ada hubungannya dengan teknik, senantiasa itu. Jadi mekanik, full mekanik rata-rata. Jadi perubahan dari tangan ke mesin, yang saat itu tenaganya adalah tenaga air dan uap. Nah, revolusi industri yang kedua itu adalah elektrik. Jadi sudah ada masuk sisi elektrik di situ. Saya gambarkan dengan lampu. Dan ini mungkin bisa jadi menjadi bayi teknologi Tesla ya, perlistrikannya digabung dengan revolusi industri yang ketiga, otomatisasi ya. Dan ya, otomatisasi itu sudah ada komputer di situ ya. Sudah ada elektronik di situ, ya, sudah ada kontrol di situ. Dan revolusi industri yang keempat itu semuanya digitalisasi. Ya, mulai dari kita kenal internet dan seterusnya yang disampaikan oleh Pak Ray tadi, ya, sampai big data. Nah, big data ini lebih dikuatkan nanti karena kebetulan saya di disertasi saya di bidang big data ini. Jadi Tesla itu gabungan dari generasi elektrik, otomatis, dan digital, dan tentunya tidak melupakan yang namanya mobile, pasti ada mekaniknya. Sekali lagi, dengan mengenal ini teman-teman, Anda perhatikan itu, setiap revolusi industri ada waktu kurang lebih 100-an tahun atau 1 abad. Dan ini menarik. Sementara era Society 5.0 yang kita sebutkan dalam judul seminar kita kali ini bukan revolusi industri 5, tapi era gitu ya, menuju ke situ. Kenapa? Teknologinya tetap teknologi 4.0. Tapi bagaimana Society 5.0 itu yang harus kita, yang hari ini coba kita explore lebih jauh. Apa sih gitu? Ada makhluk apa di situ dan seterusnya. Nah, kalau ini teman-teman coba Anda mapping ya, Anda mapping, mudah-mudahan gampang menghafalkannya gitu ya. Mekanik, elektrik, otomatisasi, dan digital ya. Kalau teman-teman elektro sama IT soalnya cepat dengan seperti ini. Dan digitalisasi yang terakhir, kalau Anda masih mempunyai TV
analog ya, Anda masih menggunakan anten yang harus diarahkan kemana itu masih analog ya. Nanti Anda akan berubah semuanya ke digital. Harus ada apa namanya kayak smart TV ya. Kalau Anda menggunakan taruhlah IndiHome atau apa, ada apa namanya kotak hitam di situ, itulah yang nanti akan menggantikan antena-antena kita semuanya. Oke, next. Nah, ini kalau Anda biar lebih detail sedikit tentang big data itu apa. Sekali lagi, big data memang kalau kita bicara bukan hanya sekedar datanya yang besar, ya, tapi juga ada kecepatan di situ, juga ada variasi data di situ, ya. Jadi kalau hanya konotasi bahwa big data itu hanya datanya besar, tapi tambah lelet, buat apa? Datanya besar, tapi datanya hanya satu variasi, buat apa? Jadi big data itu hadir untuk minimal menyelesaikan 3 poin itu. Misal, ya, ini studi kasus langsung. Anda bisa bayangkan, misal, saya menekankan di sini adalah di media sosial. Taruhlah WhatsApp, Telegram, Twitter ataupun Facebook gitu ya. Anda nulis status macam-macam, ya. Itu sebagai input. Dan rata-rata semuanya unstructured, jadi tidak terstruktur sumber itu. Ya, meskipun Anda yang terstruktur, nanti seperti apa nanti kita demokan. Ya. Data dua-duanya ini, yang terstruktur maupun tidak terstruktur, itu nanti bisa diolah oleh big data. Ya. Lalu ditanam di situ kecerdasan buatan. Ya. Sehingga kita bisa melihat misalnya potret apa yang mau kita analisis. Contoh paling tidak ada 3 ya, misal kasus yang kita bisa analisis. Ya, di WA kita nggak tahu, apalagi datanya cukup banyak. Apa namanya, satu hari itu postingannya beribu-ribu misalnya, kalau anggotanya banyak. Lebih-lebih membahas sosial, politik, dan ekonomi misalnya, ramai sekali. Sehingga kita dengan analis big data ini, ditambah tentunya AI di dalamnya, maka kita bisa tahu time analitiknya. Misalnya kita tahu jam-jam berapa peaknya orang diskusi itu. Ya, bukan hanya sekedar lihat jam yang ada di WA-nya, tapi ada resumenya. Begitu juga adalah topik analitik. Topik apa yang lagi dibicarakan, sehingga misalnya bagi kita yang sibuk nggak perlu baca per WA yang masuk, tapi tinggal nulis resume atau apa gitu ya, langsung keyword apa yang keluar di situ. Itu topik analitik. Dan yang terakhir adalah user analitik. Jadi mengetahui siapa saja yang aktif, siapa saja yang tidak aktif, begitu seterusnya. Oke, next. Nah, ini salah satu contohnya. Ini agak cepat saja. Dari 5 yang kita coba pantau gitu ya, ternyata misal members, kolom-kolomnya mohon maaf saya tutup, itu nama grup ya, nama grup WA-nya. Misalnya yang terbanyak itu kolom yang kedua ya, ada 207 peserta WA. Ternyata sebanyak itu pun, itu maksimum yang aktif usernya hanya 30,92. Rata-rata dari semua members itu hanya 15 kali posting. Itu udah grup yang paling aktif. Sementara grup yang kurang aktif atau sedikit aktif itu kurang lebih 1 orang, rata-rata 2 kali. Misal apa kabar, alhamdulillah gitu toh. Sekedar tanda petik grupnya hidup gitu ya, nggak sepi gitu. Nah, ini kan menarik. Seandainya grup itu adalah grup misalnya tentang pelajar, ya, maka seandainya seorang marketing di sebuah industri mau nembak pelajar, maka tembaklah di waktu jam-jam berapa dia aktif. Ya. Begitu juga jika dia anggota grup para sales atau apalah di situ, sesuai dengan grupnya itu, para politikus atau apa dan seterusnya. Oke, next. Nah, ini contohnya. Contoh format data yang terstruktur dan tidak terstruktur. Ya, ini sudah implementasi dari tanda petik pengolahan dengan big data. Coba diklik gambarnya, Mas. Biar videonya jalan. Nggak jalan ya videonya. Ini connect internet ya, harusnya connect kan. Mohon maaf, ini nggak jalan kayaknya. Ya. Mohon maaf itu gak jalan. Itu saya demokan WA robot Pak RT. Nanti teman-teman bisa searching ya, robot Pak RT, insya Allah ketemu ini.
Jadi bagaimana dengan robot WA tanpa ada orang di situ, dengan robotnya WA, kita bisa nulis misalnya saya mau mencari Al-Qur'an dengan keyword Quran gitu, terus ditambah tagar ya seperti halnya kita pakai format SMS itu, surat mendik dulu, di sini dulu, terus nama, nomor surat, misal surat 1 Fatihah angka 1, terus tagar lagi saya mau tahu ayat 2, maka 2. Nanti kalau itu keluar robot akan menjawab Al-Fatihah ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Lengkap bahasa Arabnya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Nah, itu yang terstruktur. Yang tidak terstruktur gimana? Gak pakai tagar-tagar lagi. Jadi kita nulis Qur'ani misalnya Fatihah 1, atau dibalik Fatihah 1 Qur'ani, 1 Fatihah Qur'ani. Itu unstruktur, yang tidak terstruktur. Jadi komputer dalam hal ini adalah robot bisa memahami, oh maksud Anda mau cari Al-Qur'an surat Fatihah ayat 1 atau ayat 2 dan seterusnya. Dibolak-balik itu bisa. Oke, next. Sayang ini nggak jalan, kita nggak ngecek tadi. Oke, next Mas. Nah, bagi kita adik-adik atau pemakalah dosen-dosen yang lain, jangan takut narsis ya. Saya beberapa kali ngajak mahasiswa, termasuk saya mencontohkan ke mahasiswa, kalau Anda punya produk, Anda nyoba apapun itu, gitu ya, jangan lupa untuk Anda foto, Anda videokan dan posting di media sosial yang Anda miliki. Untuk apa? Agar dunia tahu, minimal orang terdekat kita tahu bahwa kita punya produk ini, kita punya inovasi ini. Jika ini dibaca oleh orang, seandainya orang itu butuh sewaktu-waktu ingat, oh si Firman ini pernah membuat atau mengimplementasikan big data. Oh si A ini, begitu seterusnya. Artinya kalau kita punya sesuatu, gampangannya anak gadis yang cantik tapi di rumah terus, nggak pernah keluar dan seterusnya, nggak ada yang kena. Bisa jadi nanti jadi perawan tua, bukan berarti terus keluar terus, bukan. Dalam hal ini, setiap kita punya sesuatu yang bisa kita tampilkan, apalagi hubungannya dengan teknologi, why not? Ya, termasuk apalagi menulis di opini gitu ya, artinya yang membaca lebih banyak. Ini saya tulis menanggapi tulisan dari Sekjen PKB ya, Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid ya. Saat itu beliau luar biasa punya visi tentang partai modern dengan big datanya. Makanya saya tanggapi beliau dengan big data dan partai modern 4.0. Kalau beliau menyampaikan dengan ide-idenya, saya menyampaikan dengan data dan implementasi yang sudah kami lakukan di penelitian kami. Sehingga itu klop. Dan alhamdulillahnya karena ini sudah yakinkan bagian dari fungsi kami sebagai edukasi. Ada 3 partai besar yang menghubungi saya setelah ini terbit di hari itu atau hari berikutnya. Namun karena saya nulis saat itu masih sebagai kandidat doktor dengan tanda petik ya, mohon maaf ini alasannya, dengan kesibukan macam-macam dan tentunya khawatir tidak optimal dan seterusnya, saya tolak halus ya. Mudah-mudahan ini ke depan kita lebih serius lagi karena ini betul-betul penting. Jadi industri di sini bukan hanya sekedar pabrik benda atau pabrik jasa. Partai pun, organisasi modern pun, manapun itu, dia juga industri untuk menghasilkan sesuatu ya. Karenanya ayo teman-teman semuanya, pemakalah dosen itu bukan hanya di media seminar atau jurnal saja, tapi juga di media opini, di media sosial dan seterusnya. Meskipun itu hanya pendek-pendek untuk tanda petik memancing, untuk diskusi, untuk kerjasama. Oke, next. Nah, begitu juga apalagi kalau kita sudah punya produk-produk, jangan lupa untuk dihak ciptakan. Ya. Jadi saya nulis diantaranya adalah WA itu bisa ada kamus bahasa Inggris di dalamnya, bisa ada Al-Qur'an di dalamnya, bisa ada peribahasa, ada pantun dan sangat banyak di robot ini. Ini saya coba masukkan ke hak cipta dalam proses mudah-mudahan lancar ke patennya juga. Ya, gabungan dari fitur-fitur yang ada. Oke, next. Nah, ini dia. Balik sedikit satu. Kecepatan balik sedikit. Sorry, next satu. Ya, oke.
sekarang ini balik satu Mas. Coba Anda lihat gambar ini. Bukan balik, bukan ke depan, balik. Satu lagi balik. Ya, cukup. Oke, era society sekarang. Jadi setelah kita mengeksplor apa itu revolusi industri 1 sampai 4 bahkan sampai contoh-contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke era society 5.0. Yang kata kuncinya adalah memanusiakan manusia dengan teknologi. Dan ini senada dengan arti teknologi di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Inilah teman-teman dan adik-adik mahasiswa khususnya ini merasakan itu. Ayo kita coba cross check diri kita, introspeksi diri kita, termasuk saya sendiri. Coba lihat Anda iklan ini ya, dan Anda tahu ini iklannya ya. Dulu seperti itu iklannya, sangat ramah gitu. Mana bapaknya yang lagi motret gitu ya. Terus yang sekarang gitu ya, ibunya sibuk dengan handphonenya, anaknya juga demikian. Agak miris gitu keluarga jika berhadapan seperti itu. Ya, di bawahnya juga seperti itu. Di ruang meja makan seperti itu, di ruang tamu juga seperti itu. Keluarga seperti apa dirasakan kehangatannya jika anggota keluarganya sibuk dengan handphonenya masing-masing. Sehingga ada yang diprogramkan di keluarga tertentu dan mudah-mudahan menjadi program masyarakat itu adalah family time. Jadi waktu betul untuk keluarga. Meskipun nggak beberapa lama, tapi di situ betul-betul terlepas dari teknologi yang namanya gadget untuk sementara ini. Berarti kan ada sesuatu yang perlu dikoreksi. Apalagi yang sebelah atas pojok itu ya. Jadi anak sudah terlalu mania gadget, lebih-lebih game dan seterusnya. Apalagi gamenya yang luar biasa memicu adrenalin dirinya. Diajak ngomong berkali-kali nggak merespon, akhirnya terpaksa bapaknya itu sampai menarik. Dan ini potret nggak jauh-jauh dari kita. Ada yang matanya sampai bengkak dan seterusnya. Nah, yang di bawah ini ya menarik, nanti ada hubungannya dengan slide yang di bawah nanti tentang suami istri. Ya, bayangkan itu suami istri saling membelakangi, sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Apakah ini teknologi yang kita inginkan? Nah, ini yang menjadi keresahan yang akan di next. Lalu ide kita apa? Ya, next Mas. Nah, ini yang menjadi keresahan dari Shinzo Abe sebagai pencetus era Society 5.0. Ya, beliau mengatakan Society 5.0 itu bukan cuma model, ya, bukan cuma model, tapi data yang menghubungkan semuanya. Ya, data yang menghubungkan semuanya. Apa itu semuanya? Yang membantu gap antara yang kaya dan yang kurang. Apakah itu diterapkan di kedokteran atau pendidikan? Gampangannya gini, teknologi setinggi apapun, ada orang menikmatinya. Sementara di sisi yang kiri, orang tidak menikmatinya. Bahkan bukan hanya menikmatinya, tahu aja tidak. Gap yang seperti ini yang menjadi keresahan oleh Shinzo Abe ini. Dan ini sebelum masuk ke, kalaupun ada revolusi industri yang kelima gitu ya, ini harus diselesaikan dulu. Jangan sampai seperti halnya keterkejutan revolusi industri 1 dari tenaga orang menjadi tenaga mekanik, ada pemutusan hubungan kerja. Begitu juga pindah terus semakin lama. Dan itu tadi pertanyaan adik-adik mahasiswa juga ada di chat. Bagaimana itu semua? Dan ini sekali lagi, ayo kita kerjakan bareng-bareng, solusi bareng-bareng, dan ini adalah forum diskusi kita yang menarik. Jadi bagaimana misalnya, gap contoh yang beliau contohkan adalah orang yang tadinya sulit mendapatkan akses kesehatan karena itu jauh dari rumahnya, atau sulit secara finansial, ya. Sekarang jauh dari rumah, nggak punya kendaraan, bisa misalnya pakai dunia online gitu ya, ojol misalnya, atau Grab car dan seterusnya itu ya. Tapi kalau nggak punya uang sama aja. Nah, beliau punya keresahan itu. Bagaimana orang-orang yang tidak punya itu dibantu sehingga teknologi betul-betul untuk semuanya, bukan teknologi hanya untuk orang yang punya, orang yang kaya dan seterusnya. Nah, itu menjadi keresahan dan tentunya ini menarik untuk kita, dan yang secara psikologisnya kita juga bisa menyelesaikan masalah yang slide yang tadi sebelum ini. Oke, next.
Nah, bagaimana diri kita untuk menghadapi era society 5.0 itu, mau tidak mau masing-masing diri harus mempunyai 3 kecakapan ini. Ya, biasanya 3 kecakapan ini dimiliki oleh para leader-leader, para pemimpin. Tapi mau tidak mau, sekali lagi, karena tantangan ke depan semakin besar, ini diturunkan untuk ke masing-masing orang, ya, dengan level kemampuannya tentunya. Yang pertama, aspek kognitif, ya, dia bisa memecahkan masalah yang kompleks. Anda bisa bayangkan. Apakah ini harus punya IQ tinggi? Tidak juga. Intinya dia mau berusaha untuk memecahkan masalah, ya. Lalu yang kedua, punya kemampuan memahami sesuatu, literasi, dia senang membaca. Ya, apalagi dengan dunia gadget sekarang, mau cari apa kita di genggaman kita sudah bisa. Kalau kita dulu harus ke perpustakaan, ya harus buka, cari buku, ya sesuai judulnya aja dulu susahnya luar biasa. Setelah dibuka, oh nggak cocok. Sekarang udah dengan keyword tertentu kita sudah sangat mudah. Dan tentunya berpikir kritis, ya adik-adik mahasiswa tolong, tentang literasi dan berpikir kritis ini Anda latih betul. Syukur-syukur Anda aktif di organisasi kemahasiswaan, karena disitulah biasanya kita tambah termotivasi. Kalau Anda hanya lebih-lebih di dunia pandemi seperti sekarang ini, kita online, begitu kuliah sudah capek atau malas gitu ya, udah tidur dan seterusnya, tanpa ada komunikasi sosial, tanpa ada diskusi sama teman-temannya, baik tentang kuliah maupun non kuliah, itu biasanya aspek kognitifnya lemah, ya. Oke, lanjut. Kalau aspek kognitif, kalau saya membahasakan lebih sederhananya, itu adalah otak kanan, ya. Otak kiri. Sementara yang soft skill itu otak kanan, ya. Bisa berkomunikasi, bisa berempati, bisa mempunyai mindset yang selalu terbuka, ya, berwawasan luas gitu, dan adaptif, tidak tidak menutup diri. Pokoknya ya gini, yang saya tahu gini ya harus gini, enggak ada kata pokoknya di situ. Nah, gabungan dari kecerdasan otak kiri dan otak kanan itulah yang akan menghasilkan, sekali lagi, yang akan menghasilkan teknologi yang ramah kepada manusia, memanusiakan manusia. Saya terus terang boleh jadi mengevaluasi kenapa sekarang yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh, itu karena terlalu mendekatkan kepada aspek kognitif. Sehingga soft skill, berkomunikasi, empati, dan seterusnya itu tidak terjadi. Bahkan di lingkungan keluarga sendiri. Dan itu sekali lagi menjadi catatan kita semuanya. Ya, baik di kalangan akademisi, bagaimana mendidik adik-adik mahasiswa kita, maupun di kalangan industri, bahwa kita bukan hanya sekedar cari untung, lebih-lebih di lingkungan keluarga, ya. Sekali lagi, dari 2 kecakapan kognitif dan soft skill ini, insya Allah akan melahirkan teknologi yang memanusiakan manusia. Teknologi itu memudahkan, bukan menyusahkan. Teknologi itu membahagiakan, bukan menyengsarakan. Teknologi itu betul-betul mendekatkan siapapun. Yang dekat semakin dekat, yang jauh semakin dekat. Oke, next. Nah, di ujung materi ini, ayo kita ambil goal dari temanya. Lalu apa atau di mana peran IT dan industri setelah kita tahu society 5.0 itu? Oke, di mana? Nah, next. Nah, di sini ya. Kalau saya petakan, saya bagi 2 nih, sisi kiri sama sisi kanan, ya. Sisi kiri yang hitam itu adalah peran IT. Ingat teman-teman semuanya, IT itu adalah sebuah produk. Sebuah produk. Dia tidak ujuk-ujuk, tidak tahu-tahu ada bim salabin, abrakadabra, tidak. Dia dibentuk, dia dibuat. Oleh siapa? Oleh para developer. Sama Pak Nyoma dan Pak Ray tadi disebut adalah software developer misalnya. Artinya sebuah produk. Semakin kompleks sebuah produk IT, maka semakin tinggi pula kualitas SDM developernya. Karenanya perlu penyiapan SDM. Siapa itu?
yang memerankan ini adalah teman-teman para dosen, ya, para pembina komunitas. Ya, jadi kalau ada yang yang formal dalam hal ini adalah sekolah, kampus, itu harus kita dukung terus, ya. Jangan bilang apa maknanya sekolah kalau nggak dipakai ilmunya, ya, atau ijazahnya gitu ya. Iya, kita nggak mau pakai ijazahnya, tapi kita pakai kompetensinya, dan itu dihasilkan diantaranya lewat jalur formal sekolah, kuliah, kampus itu. Tapi tidak menutup kemungkinan yang informal, dan ini cukup banyak, dan saya sering kali berinteraksi dengan teman-teman yang ada di komunitas IT misalnya. Ya, tidak harus dia bertitel-titel Eskom, Mkom, doktor gitu ya. Tapi dia tidak menyelami kebutuhan yang ada di masyarakat, di industri, nggak ada manfaatnya ilmunya. Tapi begitu di komunitas itu yang senantiasa cepat perubahan yang dia pantau, akhirnya dia bisa mengutak-atik aplikasi dan seterusnya sangat cepat. Sementara kita di dunia kampus merubah kurikulum agar link and match sama industri itu sangat lama, karena harus ada perubahan waktu kurikulum yang sudah kita ketahui itu. Tapi bagi dunia komunitas IT, wow, luar biasa cepat. Sehingga sekali lagi dua jalur ini harus betul-betul dibina. Nanti dari Bapeda, ya, mengganti pembicara dari Bupati ini menarik untuk mengangkat atau membina ini. Saya nggak tahu di Sidoarjo atau yang saya di Surabaya, ya, bagaimana komunitas dalam hal ini diantaranya komunitas IT adanya atau tidak adanya bagaimana, ya. Termasuk adik-adik mahasiswa gitu ya. Anda di kampus misalnya tanda petik dapatnya apa ya, saya yakin di komunitas Anda dapatnya yang lain. Itu dikombin itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Oke, peran IT dalam hal ini adalah saya titik tekankan banyaknya karena SDM ya di dunia kampus dan ini ya. Karena IT itu tidak sekonyong-konyong ada, tapi di develop oleh SDM-SDM yang handal. Lalu yang di sisi kiri, kanan, yang kuning itu, peran industri. Peran industri adalah pasang mata dan telinga lebar-lebar. Apa sih kebutuhan pasar, gitu ya. Lalu apa sih perkembangan IT? Jadi industri itu kan kita nggak menafikan ya. Kalau di dunia akademik, yang sisi kiri itu, asetnya adalah aset tidak terlihat. Kompetensi yang dimiliki oleh orang-orang yang berada di kampus atau di komunitas itu. Sementara kalau di industri asetnya aset barang, aset duit dan seterusnya. Nah, bagaimana agar kebutuhan pasar itu ditangkap oleh teman-teman industri, juga menangkap perkembangan IT yang dihasilkan oleh teman-teman kampus, teman-teman komunitas. Dan itu kalau sudah didapat, maka sinergitas dengan SDM IT siap pakai. Itulah kalau menurut saya bagaimana kita menyiapkan era ya, atau menghadapi era society 5.0 ini. Jadi peran IT-nya ada, dengan titik tekannya adalah SDM IT yang berkualitas melalui jalur informal maupun formal. Sementara di sisi industri jangan maunya berdiri sendiri ya. Meskipun ada di industri yang besar itu punya sisi SDM atau bidang IT, tapi saya yakin perkembangannya jauh tertinggal daripada di sisi yang kiri. Karena apa? Biasanya kalau yang di industri sudah fokus terhadap kerjaannya dia, ya, kerjaannya dia saja. Sementara perkembangan itu sudah sangat cepat. Oke, next. Waktunya diingatkan gitu, mau habis ya. Oke. Nah, yang terpenting sekali lagi kolaborasi peran. Kenapa? Yang terpenting adalah ya. Masih ada kurang 5 menit, Pak. Oke, pas, insya Allah. Ya, 5 menit. Oke, siap. Pas jam 11 ya. Karenanya sekali lagi kolaborasi peran ya. SDM, IT dan industri itu. Ya, mau tidak mau SDM IT anggaplah kita sebut langsung kampus ya, karena kita lagi seminar di dunia kampus gitu ya. Mau tidak mau butuh yang namanya aspek pendanaan. Baik didanai oleh industri, apapun yang dibutuhkan industri dieksplor betul di kampus, atau didanai oleh pemerintah. Ya, nanti mudah-mudahan Umsida kerjasama dengan Pemkab Sidoarjo itu lebih intens lagi untuk ke situ.
ya. Sementara di sisi industri itu dia bisa, selain bisa membackup dana kebutuhan itu, dia juga bisa mengambil manfaat dari itu. Tinggal hakinya, hak kekayaan intelektualnya diatur nanti. Sehingga apa yang terjadi? Ini yang menarik. Produk bisa dijual dengan harga baik. Ini sekali lagi tupoksinya dunia industri menghasilkan laba. Nggak bisa kita pungkiri, memang iya. Jadi produknya bisa dijual dengan harga baik, sehingga apa? Perusahaan itu berkembang, tenaga kerja yang ada di perusahaan juga itu nyaman dengan gajinya, tidak takut di PHK, tidak takut bangkrut dan seterusnya. Sementara SDM IT itu dihargai dengan baik pula. Jadi tidak saya sudah susah-susah buat coding, susah-susah buat aplikasi bla bla bla, hanya dihargai segini. Akhirnya dia menjadi kutu loncat misalnya dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain bla bla bla. Akhirnya nggak jenak di perusahaan itu. Ya. Jadi membangun SDM itu sangat susah, sangat berat ya. Kalau sekali lagi kurang distribusi. Sehingga apa yang terjadi? Kalau dua-duanya menikmati antara orang IT, peran IT dalam hal ini sama peran industri seirama gitu ya, maka itulah memanusiakan manusia ya. Sebagai produsen kita menciptakan teknologi yang bagus, seorang pembeli atau beberapa pembeli customer dalam ini juga menikmati hasil dari teknologi yang dijual itu adalah sesuatu yang baik pula ya. Sehingga sesuai dengan gambar itu semuanya tersenyum bahagia. Anggaplah di situ ada yang memerankan seorang IT, ada yang memerankan seorang yang mewakili industri. Oke, next. Nah, ini yang menjadi perhatian. Kalau tadi kita semangat dalam teknologi, lalu saya mengingatkan, bukan berarti ini nggak semangat, bukan. Karena kadang kita kalau sudah semangat dan merasa diri kita mampu, merasa diri kita wah dan seterusnya, apalagi kita sudah bisa mendevelop macam-macam, bisa menjual macam-macam hasil develop kita, kadang kita merasa, sesuatu ini karena saya. Ini bahaya, hati-hati teman-teman. Karena apa? Karena ingat, teknologi itu hanya sebagai tool. Karena ini di komunitas atau di kampus Muhammadiyah dan teman-teman kolega kampus Islam, saya hanya menambahkan dikit di sini. Mudah-mudahan kita masih terjaga betul tentang makna kita hidup ya. Ingat, teknologi generasi sekarang ya, teknologi revolusi industri yang keempat ini secanggih apapun, jika listrik mati maka semua teknologi juga mati. Betapa resahnya teman-teman para gamers gitu ya, begitu paket data Anda habis, wifi di rumah Anda mati, lebih-lebih baterai Anda mati, atau tinggal sedikit terus listrik mati, nggak bisa ngecas, power bank lupa nggak diisi, mati itu semua meskipun paket data Anda ada. Nah, perang dunia ketiga ini, setelah perang satu kedua yang sangat ngeri, meskipun hanya di Hiroshima dan Nagasaki itu, ini perang nuklir yang dunia yang ketiga ini sudah hampir beberapa negara mempunyai. Dan apa yang terjadi? Mati massal teman-teman. Yang diarahkan pasti di tempat-tempat yang sangat yang sangat potensial. Di situ ada pembangkit listrik dan seterusnya. Dan itu kalau sudah dilakukan mati semua teknologi. Ya. Dan ini harus kita siapkan. Lalu apa? Ini sekali lagi, bukan sekali lagi menafikan bahwa diri kita malas tidak mau menguatkan teknologi, bukan. Ini saya hanya tanda petik agar kita hati-hati saja. Lalu ada Jabir bin Abdillah menyampaikan ya dari hadis riwayat An-Nasai, segala sesuatu ini dalamnya tidak mengandung dzikru. Kalau kita tidak mengingat, kalau hanya sekedar teknologi dan teknologi ya, ini menjadi keresahan si penyetus Society 5.0. Nah, di situ disebutkan tuh semua perkara itu senda guru atau permainan kecuali 4 perkara. Kenapa saya sebut tadi suami istri? Karena disebut di situ senda gurunya suami istrinya. Itu bukan sesuatu yang sia-sia. Bagaimana suami istri bisa senda guru hangat, itu bukan dengan handphonenya, bukan dengan gadgetnya. Nah, ini yang lebih ditekankan lagi, melatih kuda, berlatih memanah dan berenang. 3 olahraga ini dan senda gurau suami istri itu tidak perlu pakai listrik, tidak perlu pakai teknologi canggih ya gitu. Dan itu kalau listrik mati masih berfungsi semuanya. Dan yang terakhir Abu Hurairah yang
kuat, lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, ya. Dan pada keduanya ada kebaikan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Pas waktunya yang diberikan, mudah-mudahan sekali lagi teknologi yang kita lakukan, yang kita kembangkan, menarik untuk kita terus kuatkan dan implementasikan untuk kemakmuran, untuk kebahagiaan kita semuanya. Saya kembalikan kepada Mas Rohman selaku moderator. Terima kasih.